Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entah mengapa ya orang itu kok diomongi bahwa oli full sintetik kemungkinan dari bahan oli bekas itu sulit sekali menerima ya. Karena ya banyaklah alasan kenapa kok pabrikan itu bisa bikin oli full sintetik dari oli hasil daur ulang. Oli daur ulang itu juga kualitasnya macam-macam. Ada yang kualitas tinggi, ada yang kualitas menengah sampai rendah. Ya sebenarnya oli hasil kilang minyak murni pun kualitasnya macam-macam. Tapi terutama kalau oli daur ulang sepertinya ringnya itu banyak. Sayangnya nggak ada bukti, cuma ada penjelasan omongan kualitas antara low sampai medium kayak gitu ya. Nanti perlu kasih cuplikan dari dokumen yang menunjukkan proses-proses pembuatan oli bekas secara industrinya ya. Tapi balik lagi lah ke oli sintetik dulu. Kita harus pahami bahwa oli sintetik itu asalnya adalah karena penggolongan olinya. Bukan dari proses produksinya, tapi dari penggolongan bahan olinya. Bahan oli itu ada grup 1, 2, 3 yang ini memang dibagi berdasarkan proses produksi. Yang grup 1 itu hasil solvent refine. Grup 2 hydrotreat. Grup 3 hydrocrack. Tapi kemudian berdasarkan standar sekarang tidak lagi dibagi berdasarkan proses produksi, tapi berdasarkan kandungannya, kandungan dan sulfur, kandungan aromatik, naptenik dan sulfur ya. Yang grup 1 kandungan sulfurnya bisa besar, ada kandungan aromatik, ada kandungan naptenik. Yang grup 2 aromatiknya harus cuma 0,0 sekian persen gitu ya. Sulfurnya sekian persen, napteniknya juga makin sedikit. Grup 3 napteniknya makin sedikit lagi, aromatik hampir nggak ada, sulfurnya juga makin sedikit. Nah selain itu ada juga yang namanya grup 4 dan grup 5. Grup 4 itu adalah PAO. Grup 5 itu ada diester, polyol ester. Enggak semua ester masuk grup 5 ya, tapi yang biasanya dipakai untuk oli, untuk pelumas itu diester dan polyol ester. Selain itu ada PAG, ada PG, bola apa pokoknya oli sintetik, termasuk juga misalnya silikon. Nah grup 4 dan grup 5, oli PAO, diester, polyester, silikon, PAG dan sembuh apa maneh, itu dikategorikan jadi sintetik berdasarkan dari bahan. Orang yang mengikuti perkembangan dunia oli pasti tahulah bahwa kemudian ada persidangan, ada persengketaan di pengadilan antara ExxonMobil dengan Castrol soal oli sintetik itu bagaimana. Jadi oli sintetik kalau menurut ExxonMobil itu adalah dari bahannya. Jadi bahan itu yang jadi pertimbangan utama. Jadi menurut ExxonMobil ya kalau sintetik ya harus dari PAO, harus dari diester, polyol ester. Nah saat itu Castrol mengeluarkan namanya Castrol Sintek, SYNTEC ya, yang sepertinya singkatan dari sintetik teknologi. Nah, oli tersebut diklaim sebagai oli sintetik. Alasan dari Castrol adalah
karena sintetik itu bisa berarti proses. Oli dia itu merupakan hasil dari teknologi gas to liquid, jadi gas alam ya, terus diproses dirubah jadi oli. Kalau dari definisi bahan, kategorinya termasuk grup 3, cuma pakai plus karena jauh lebih murni daripada hasil pengolahan minyak bumi. Jadi kandungannya jauh lebih murni, parafinnya jauh lebih banyak. Mungkin lebih tepatnya disebut naphthenicnya jauh lebih sedikit, aromatiknya tentu sangat sedikit sekali. Oli itu dihasilkan melalui proses sintesis. Jadi bukan proses fisika lagi, tapi proses kimia. Dihasilkan dari mencampurkan sesuatu untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda. Prosesnya kimia. Yang buat kalau nggak salah buatan sel ya. Jadi sel produksi itu, terus Castrol menjualnya sebagai oli sintetik. Dan ternyata alasan Castrol bahwa sintetik itu dari prosesnya diterima oleh pengadilan Amerika Serikat. Hasilnya oli bahan grup 3, oli yang di situasi sebelumnya dikategorikan sebagai oli mineral, diakui boleh disebut sebagai oli sintetik. Jadi sejak Castrol menang melawan Exxon Mobil, oli full sintetik pun bisa menggunakan bahan mineral. Karena alasannya ya itu, prosesnya menggunakan sintesis, menggunakan bukan lagi fisika lagi, tapi sintesis. Dan konsekuensinya sekarang pabrikan boleh menyebut oli bahan mineral sebagai full sintetis. Mungkin ada yang ngomong Jerman, tapi ya enggak juga ya. Rasanya cuma oli yang dijual di Jerman saja ya, yang terkena aturan bahwa oli full sintetik itu hanya boleh menyebut sintetik kalau ada bahan PAO, ada bahan diester atau ester. Tapi ini rasanya cuma berlaku untuk oli yang dijual di Jerman. Sementara oli yang sama yang dijual di negara lain nggak ada keharusan soal itu. Jadi misalnya pabrikannya Jerman lah, anggap aja yang paling ketat lah, Raveno. Itu kalau dijual olinya di luar negeri nggak ada keharusan untuk tetap menggunakan PAO untuk olinya. Ya tentu ada tipe-tipe tertentu lah. Oleh karena itu kalau beli oli Raveno sekalipun kita tetap harus jeli ya, lihat produk datasheet, bagian PowerPoint-nya, lihat material safety datasheet, dilihat dari bahan dari kandungan bahan olinya kalau disebut. Nah, sejak itu pabrikan mulai nggak jujur ya, nggak jujur sampai sekarang akhirnya pabrikan pun berani menyebut oli dari bahan hidrotrit sebagai oli full sintetis, karena ya memang oli hidrotrit itu bisa dihasilkan melalui proses sintesis juga, karena namanya juga proses ya, tinggal pilihan. Tapi ya ada yang nakal juga, walau olinya bukan dari proses sintesis dia sebut full sintetik juga.
Loh kok berani mas? Kok apa jenenge? Bohong gitu mas? Ini karena memang di Palu mas, nggak ada pengaturannya, nggak ada polisinya. Kalau misalnya soal halal atau haram kan ada sertifikasi dari MUI ya. Terus untuk soal apa jenenge, uji layak makan ya, ada obat gitu ya. Sorry, kalau pengobatan ada sertifikasi dari BP POM. Ya mungkin memang ada yang memalsu, tapi kalau dari aslinya kan pasti melalui sertifikasi tersebut ya. Nah kalau di dunia oli nggak ada kewajiban soal itu. Di API sendiri ya, API lembaga sertifikasi oli dunia internasional tidak mengatur soal apakah oli itu full sintetik atau tidak. Definisi soal sintetik sendiri katanya juga sudah dihilangkan ya, sejak tahun 90. Sayangnya penulis sendiri nggak nemu dokumen API yang sebelum tahun 90. Karena katanya di situ ada definisi oli sintetik apa, oli mineral apa. Sayangnya penulis nggak nemu. Nah kalau lembaga API saja yang jadi badan utama itu enggak mengharuskan perbedaan antara oli dengan bahan PAO atau bahan grup 3 atau grup 2, apalagi yang sertifikasi lain misal SNI gitu ya enggak ada lah. Jadi pabrikan baik internasional maupun lokal iso saenake sembarangan mau tak tulis full sintetik 100% sintetik murni, sintetik tulen, betul-betul sintetik, true sintetik gitu ya, mau always sintetik atau apalah, nggak ada yang melarang. Iso saenake ya pabrikan. Ya sama lah ketika pabrikan itu untuk mengklaim olinya bikin mesin bersih walau sebenarnya nggak bersih, bisa pakai 10.000 km walau sebenarnya enggak. Sama lah seperti itu. Dan nggak tabu lagi pabrikan menggunakan bahan oli daur ulang yang kualitasnya nggak bagus, karena bisa seenaknya. Yang penulis tahu kalau bahan PAO itu pasti impor ya. Jadi kalau misalnya ada oli harganya beda jauh dari oli PAO impor, ya kita harus curiga. Oli PAO impor misalnya ya Redline, Ravenol VST 285.000, Redline anggap aja wis 300.000. Terus tiba-tiba ada oli harga 75.000 mengklaim sebagai oli full sintetik. Ya nggak bisa dipercaya loh. Kalau bahan oli bekas sendiri penulis rasanya dari oli misalnya seperti dari Evalup, dari Eni, itu karakteristiknya adalah olinya sangat bening sekali, nggak ada coklat-coklatnya, nggak keruh. Oleh karena itu penulis ya jadi mengasumsi bahwa oli dari bahan daur ulang itu bahan olinya cenderung bening. Selain itu sepertinya ya beberapa oli daur ulang itu ketika dipanasi bisa jadi makin bening. Jadi sepertinya ada pewarna ya. Jadi warna agak kuning ada apa itu adalah dari pewarna.
Dan ketika dididihkan, pewarnanya itu jadi kebakar, jadi menguap, sehingga jadi lebih bening. Ada beberapa oli yang seperti itu. Ada beberapa oli merah ya, yang ketika dipanasi jadi nggak merah. Itu ya contohnya ya. Jadi oli berwarna ketika dipanasi warnanya jadi hilang. Jadi misal ada oli kuning terus mendadak jadi putih, nah itu kemungkinan bahannya adalah bahan dari daur ulang. Nggak peduli itu adalah oli palsu seperti yang ditemukan di apa jenenge videonya dokter mobil, ataupun oli asli ya, BM1 asli atau apa ya, nanti penulis lihat lah oli apa, diuji oli penulis yang warnanya jadi lebih bening terlebih dulu sebelum mendadak jadi hitam. Ya, yang penting oli full sintetik itu bisa dari bahan daur ulang. Itu wis nggak ada alasan ya, nggak ada alasan menolak kemungkinan itu. Karena baik dari sisi hukumnya, aturannya, nggak ada yang melarang. Apalagi kalau melihat keuntungan ekonominya. Masyarakat itu kan gampang ketipu ya. Lihat tulisan full sintetik langsung berbinar matanya. Wah, hebat ini, oli full sintetik ini. Jadi, walau itu cuma tulisan toh, walau aslinya bahan sebenarnya itu dari daur ulang, konsumen nggak akan tahu dan lebih percaya tulisan sama bungkus. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.